Oke, mulai sesi kali ini kita akan mempraktekkan ya pengetahuan-pengetahuan dasar yang sudah Anda ketahui pada sesi-sesi sebelumnya untuk menggambar sebuah proyek rumah. Mulai dari menggambar denahnya, kemudian rencana pondasi, rencana atap, kemudian tampak depan, dan sebagainya. Nah, sebelum kita menggambar sebuah proyek rumah, maka sebaiknya kita mencoret-coret dulu rencana gambarnya pada sebuah kertas, agar ketika Anda menggambar tidak terlalu blank. Nah, kali ini saya mengambil gambar dari sebuah brosur iklan properti ya, seperti ini. Jadi nanti kalau Anda mendapatkan brosur, Anda bisa dijadikan sebagai latihan ya. Tipe rumahnya adalah 66,5 dan luas tanahnya 144. 66 ini adalah luas bangunannya. Ya. Ini adalah denahnya, tapi setelah saya gambar ya, ukurannya ternyata tidak sama persis dengan yang ada pada brosur. Baiklah, sekarang saya jalankan dulu ya aplikasi AutoCAD-nya. Misalnya saya akan membuka salah satu file yang ada di folder latihan, misal contoh denah. Nah, tapi kali ini saya akan membuat file baru, sehingga saya klik new, kemudian pada pilihan ini pilih akad open. Ini adalah file baru. Nah, perlu Anda ketahui ya, jarak sebenarnya dari rumah itu menggunakan satuan meter. Oke. Kemudian misalnya kita ingin menggambarnya, nanti hasil gambarnya akan dicetak pada kertas A3. Nah, ukuran kertas dari A3 adalah 42 ya, kali 29,7 cm. Setelah dikurangi dengan marginnya masing-masing di sisinya 1 cm, maka ya, limitnya adalah 40 cm dan 27,7 cm. Nah, kemudian bagaimana ya jika ya, dalam gambar nyatanya ini menggunakan meter. Jadi misalnya kalau ini panjang lebar maksimalnya adalah 8 meter, berarti itu butuh 800. Jadi butuh 800 cm. Nah, sedangkan limitnya hanya 42 cm. Nah, bagaimana mensiasatinya? Yaitu Anda menggunakan skala. Kalikan 400 ini ya. Tadi kan 400 setelah dikurangi margin 40, kalikan 40 ini dengan 100, jadi skalanya 100, jadi 4000. Begitupun juga dengan ini, kalikan dengan 100, jadi 27 jadi 2770 unit ya. Nah, bagaimana cara pengaturannya pada lembar kerja AutoCAD? Nah, Anda sudah belajar tentang unit dan limit. Oke, sekarang kita ubah dulu. Unitnya menggunakan cm. Oke, sebenarnya selain cm, para drafter biasa menggunakan mm. Tapi untuk kali ini kita pilih cm. Nah, kemudian precisionnya ini aja, 2 angka di belakang koma. Oke. Setelah itu limitnya kita tentukan dari 0.0 hingga 4000. Ingat ya, ini panjang kertas dikurangi dengan
margin dikalikan dengan skalanya 100, jadi 4000. 40 kali 100 jadi 4000, ini 2770. Artinya ini setelah dikurangi margin 27,7 dikalikan 100, hasilnya seperti ini. Oke, ya. Nah, sekarang untuk memastikan Anda bisa mengaktifkan grid, maka seperti yang Anda lihat ini, ya, cukup terlihat. Bahkan kalau diperbesar kadang-kadang tidak nampak. Misalkan di sini, nah, ketika di zoom all juga tidak nampak. Nah, ini Anda baiknya menggunakan setting gridnya, misalkan di sini diganti menjadi 10, ini juga 10. Nah, kalau masih belum, silahkan Anda ganti misalkan 100. Oke. Nah, ini jadi jarak antar grid ini adalah 100. Ini grid ini bisa membantu, bisa juga tidak. Oke, tergantung. Oke, jadi itu tadi cara mempersiapkan lembar kerja AutoCAD untuk membuat proyek gambar. Nah, jadi nanti kalau misalkan ini jaraknya adalah 8 meter, maka ketika Anda menggambar menggunakan AutoCAD ditulis menjadi 800, karena lembar kerja yang saya set ini menggunakan unit cm. Oke, jadi jangan Anda tulis 8 langsung, tapi ingat 800. Oke, demikian pembahasan pada sesi kali ini. Nah, untuk menyimpan, ya, file lembar kerja ini, Anda klik save, kemudian misalkan saya pilih disimpan di folder latihan, subfoldernya AutoCAD 2 dimensi. Misalkan namain saja denah 1. Oke, save. Ya. Silahkan Anda simak pada sesi selanjutnya. Nah, ketika kita menggambar sebuah objek yang cukup kompleks seperti gambar denah, maka sebaiknya kita menggunakan fasilitas layer. Nah, karena saya belum membahas apa itu layer, saya akan membuka dulu file contoh denah yang ada di folder latihan. Nah, Anda perhatikan di sini di bagian toolbar layer. Jika toolbar layer ini tidak ada, Anda lakukan klik kanan, add, pilih di sini. Ya, itu untuk tidak menampakkan, klik layer. Oke. Nah, di sini ada beberapa layer. Jadi, misalkan saya akan mengklik pada gambar lampu ini. Saya hanya menyalakan lampu dimensi. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Yang nampak hanya layar dimensi. Jadi kita bisa bebas memodifikasi layar ini tanpa terganggu dengan layer yang lain. Atau bisa saja kita menampakkan semuanya, ya. Nah, tapi misalkan untuk layer dimensi ini kita lock, artinya tidak bisa dimodifikasi. Sekarang klik di luar, maka itu dinampakkan. Nah, sekarang saya klik ini untuk memodifikasi. Contohnya misalnya memindah. Nah, ini ada pilihannya one was on a locked layer. Jadi ini tidak bisa diapa-apakan. Diedit juga tidak bisa, dihapus juga tidak bisa. Klik, coba di delete, ini nggak bisa. Coba klik lagi, delete, nggak bisa. Kalau layer yang lain di delete bisa. Oke. Jadi itu tadi contoh penggunaan layer. Saya akan tutup file ini untuk tidak menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita akan menerapkan, ya,
pada project denah yang akan kita buat. Oke, Anda bisa membuka file denah 1 yang sebelumnya sudah Anda buat, atau jika Anda tidak mempraktekkan pada sesi sebelum ini, silahkan Anda buka file denah 2. Ini sudah saya set unitnya menggunakan cm, limitnya juga sudah menggunakan limit ukuran kertas A3. Oke, sekarang kita akan mengatur layer. Maka Anda bisa mengklik di sini layer properties manager. Oke, ini yang nampak di sini hanya satu layer, yaitu layer 0. Ini tidak bisa dihapus. Nah, tidak akan bisa. Nah, sekarang untuk membuat layer baru, klik new. Ini namanya apa? Misalkan biasanya kalau dalam sebuah project denah rumah ada layer as. Nah, di sini kita apakah akan di-on-kan atau tidak? Yang paling penting ininya warnanya apa, ya. Oke, misalkan warnanya adalah merah. Oke. Kemudian line type-nya, tipe garisnya apa? Anda double klik di sini. Nah, di sini Anda pilih pilihan float. Nah, untuk tipe as ini biasanya menggunakan ISO ini. Oke, jadi line yang terputus-putus, garis terputus-putus. Oke. Jadi pilih ini. Oke. Sekarang kita buat lagi layer baru. Misalkan kali ini kita akan membuat layer untuk, yaitu layer untuk kolom. Nah, warnanya misalkan di sini saya pilih blue. Oke, tipe garisnya continue. Nah, di sini ada pilihan line weight-nya. Ini untuk mengatur ketebalan garisnya. Biasanya biarkan saja default. Oke, Anda teruskan membuat layer baru hingga terbentuk beberapa layer seperti ini. Ada kolom, dinding, teks, dimensi, arsir, blok, dan as. Nah, jika kita ingin mengganti nama layer, Anda tinggal klik di sini, kemudian silahkan ganti namanya. Misalkan seperti ini, enter. Nah, kalau layer sudah diatur, ya, Anda klik tombol OK. Nah, sekarang terdapat beberapa layer. Jadi nanti kalau kita menggambar as, maka pastikan memilih as. Nah, nanti warna ininya secara otomatis merah. Oke. Nah, layer as tadi sebenarnya kan stylenya adalah terputus-putus. Ini sepertinya tidak, tapi kalau Anda perbesar maka sebenarnya dia terputus-putus. Oke. Nah, jika misalkan kita ingin memilih warna maupun style dan ketebalan sesuai dengan keinginan, bukan sama dengan layernya, maka Anda bisa memilih di sini dulu, ya. Misalkan Anda bisa memilih misalnya ini, itu bisa saja. Terus warna bentuknya mana, misalkan underload, silahkan Anda coba. Misalkan terus ketebalannya seperti ini, itu bisa saja. Jadi Anda oke, seperti ini. Ini tebalnya sama seperti normal karena Anda belum aktifkan ini. Oke, sekarang saya hapus. Jadi ketika kita memilih layer, pilihannya by layer, maka sesuai dengan warna layernya. Begitupun juga ini tuh pengaturannya ada di toolbar properties, ya. Nah, by layer. Jadi kalau tidak ada toolbar ini, Anda lakukan klik kanan, add, pilih properties.
Oke. Tapi untuk kali ini kita gambar garis sesuai dengan warna, style, dan ketebalan yang sudah kita set pada layer, ya. Oke, untuk mengakhiri sesi kali ini saya akan menutup filenya. Oke, setelah tadi Anda mempersiapkan lembar kerja yang sudah disertai dengan pembuatan layer-layer. Nah, pada kali ini kita akan membuat salah satu komponen dari sebuah denah rumah, yaitu gambar as. Anda bisa mempraktekkan materi ini pada project yang sudah Anda buat pada sesi sebelumnya, atau jika Anda belum mempraktekkan materi, silahkan Anda buka file denah 3 yang ada di folder latihan. Nah, di sini saya double klik filenya. Oke, ini sudah siap layer-layernya. Unitnya juga sudah diganti. Oke, limitnya juga sudah menggunakan standar A3 dengan skala 100. Oke. Nah, gambar as yang akan kita buat adalah yang seperti ini, yang warna ungu, ya, dengan total panjang vertikalnya adalah 18 meter dan total panjang horizontalnya adalah 8 meter. Oke, sekarang saya akan buat dulu total vertikal dan total horizontalnya dengan menggunakan perintah line. Misalkan specific first point-nya saya gunakan koordinat kartesius ada di posisi 200 dari sumbu X dan 200 dari sumbu Y. Oke, titik pertamanya. Bisa juga Anda klik, tapi kali ini nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, saya akan buat yang horizontalnya. Berarti 1800, ya. Itu 18 meter. Kalau dalam senti itu 1800 dengan kemiringannya 90 derajat. Oke. Kemudian 8 meter 800 cm dengan kemiringannya 0. Oke. Oke, sebelumnya Anda pastikan ya aktif di layer as, ya, karena kita akan menggunakan layer as ini. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan garis vertikal dan horizontal ini, kita akan membuat garis-garis yang ada ini, ya, dengan menggunakan perintah offset. Contohnya dari jarak dari garis ini ke sini adalah 100. Ini karena 1 meter berarti 100. Oke, berarti Anda gunakan offset. Oke, nah jaraknya 100. Pilih objek yang akan di offset, yaitu ini. Kemudian ke sini. Oke. Kemudian setelah itu dari sini ke sini 175. Berarti trim lagi, enter, 175. Pilih yang akan di offset. Kemudian oke. Dari sini ke sini itu 225. Oke, keluar dulu, enter lagi, offset. Itu 225. Enter, pilih objeknya. Oke. Nah, dari sini ke sini 100. Enter dulu, enter lagi. Tuliskan 100. Pilih objeknya ke sini. Dari sini ke sini 200. Keluar dulu, enter. 200. Pilih. Oke. Nah, dari sini ke sini 175. Enter dulu, enter lagi, 175. Ya. Pilih ini. Oke. Oke, offset lagi, enter. Nah, ini dari sini sama dengan atas, berarti saya tidak perlu memasukkan angka
cukup enter, pilih objeknya ke sini. Ini 100 100. Enter lagi 100. Dari sini ke sini. Oke. Sama. Dari sini ke sini 450. Oke, enter 400. Sorry, 150. Pilih objeknya. Enter. Oke. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu Anda mengoffset garis vertikalnya. Oke, enter. Nih, dari sini ke sini 200. Pilih objeknya. Oke, kemudian enter lagi 120. Enter lagi 80. Enter lagi 75. Enter lagi 125. Enter lagi 75. Enter lagi 125. Oke. Nah, sekarang sudah. Oke, hasilnya seperti ini. Tapi nanti dengan perintah trim kita akan menghapus ya garis-garis yang tidak diperlukan, sehingga terbentuklah gambar as yang sesuai dengan denah yang akan kita buat. Oke, untuk menghapus objek-objek yang tidak kita perlukan, kita bisa menggunakan perintah trim. Oke, sudah ditulis trim, kemudian kita pilih objek pembatasnya, yaitu kita akan menggunakan ini ya, dan ini. Oke, enter. Mana yang akan dihapus? Ini. Oke, kita trim lagi. Pilih objek, enter. Oke, sudah terbentuk ini. Oke, kita trim lagi. Misalkan yang ini dulu, objek pembatasnya, kemudian enter, kita hapus yang ini. Oke, kita trim lagi, enter, pilih misalkan ini pembatasnya, kemudian ini, dan ini, enter. Sudah ditentukan pembatasnya, baru kita potong. Oke, ya. Oke, trim lagi, enter, pilih objeknya, pembatasnya, ini, enter. Oke, selanjutnya enter. Kita akan menggunakan ini pembatasnya, ini, kemudian ini, enter. Oke, enter. Oke, trim lagi pembatasnya ini, enter, hapus. Oke, trim lagi, pilih pembatasnya, yaitu ini, dan ini, enter. Ini dihapus, ini juga dihapus, enter. Oke, ini bisa ada delete.
Oke, trim lagi. Ini pembatasnya. Enter. Oke, trim lagi, yaitu pembatasnya adalah ini dan ini. Enter. Ya. Oke, ditrim lagi, enter. Pilih pembatasnya ini dan ini. Enter. Oke, ini gunakan erase saja. Enter. Kemudian Anda trim lagi dengan pembatasnya menggunakan ini dan ini. Enter. Oke, sorry, tadi Yundo ya, ini dihapus. Ini juga dihapus. Ini dihapus. Oke. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Oke, mengenai cara yang tepat, yang lebih cepat, Anda bisa melakukan improvisasi sendiri ya. Tapi intinya objek as yang kita buat adalah membentuk denah seperti ini ya. Oke. Pada sesi ini kita akan belajar ya menggambar dan menempatkan kolom praktis. Ya, kolom praktis itu dalam pembangunan rumah itu adalah tempat kita memancangkan besi-besi sebagai penyangga antar dinding agar dinding itu kokoh ya. Nah, untuk mempraktekkan materi kali ini Anda bisa menggunakan ya file project yang sudah Anda buat pada sesi sebelumnya, atau apabila Anda belum, maka silahkan Anda buka file denah 4 yang sudah saya sediakan di folder latihan. Oke, kali ini ya kita akan membuat kolom praktis. Ukuran dari kolom praktis itu biasanya sama dengan tebal dindingnya. Misalnya tebal dindingnya adalah 20, maka kolom praktisnya adalah 20 kali 20. Anda bisa membuat kolom praktis menggunakan rectangle, tapi pastikan dulu Anda aktif di layar kolom. Oke, sorry. Layar kolom sudah terpilih, pilih rectangle. Kemudian nah kita akan tentukan di mana poin utamanya. Kemudian setelah itu kita gunakan 20 20. Oke, ini adalah kolom praktis. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan kolom praktis ini di masing-masing sudut, dan kalau misalkan jarak antar ini lebih dari 3 meter sudah harus menggunakan kolom praktis di tengahnya. Jadi kalau dari sini misal 450, maka di tengah-tengahnya harus menggunakan kolom praktis, walaupun di sini tidak ada siku-siku seperti ini. Begitupun juga dengan ini ya. Oke, agar penempatannya mudah, kita sebaiknya memberi pembantu ya. Anda aktifkan OSNAP-nya dulu, klik kanan, kemudian pastikan di sini midpoint-nya, center, dan endpoint-nya diaktifkan. Saya buat ini pada tengahnya, enter. Kemudian ini juga pada tengahnya, enter. Oke, sekarang saya akan menempatkan sekaligus mengkopinya dulu. Berarti copy. Ini Anda pilih multiple M.
Nah, base point-nya Anda letakkan di tengah, klik ini. Oke, selanjutnya Anda letakkan di sini karena ini sudah multiple. Ntar, oke, pastikan di oke. Jadi kalau pas ada persegi seperti itu, berarti waktunya Anda mengklik. Oke, kalau di tiap pojok sudah, maka Anda enter. Nah, oke. Ya. Nah, kalau kolom praktis sudah ditempatkan di semua sudut, selanjutnya kita akan menempatkan kolom praktis pada dinding yang cukup tebal, cukup panjang, yaitu dari sini ke sini misalkan ini perlu diberi lagi kolom praktis. Nah, dari sini ke sini itu 800 ya. Makanya kita akan buat kolom praktis ya, dengan jarak dari sini ke sini 200 sampai sini. Oke. Berarti saya blok dulu ini, copy multiple. Ini di sini. Base point-nya. Nah, spesifik pertamanya adalah 200 dengan posisi, kemudian keduanya 400 karena hitungannya dari sini ya, 400 0, ketiganya 600. Enter untuk mengakhiri. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan kolom as ya, antara kolom as ini dengan kolom as ini. Jarak dari sini ke sini itu adalah 875. Kalau dibagikan 3 berarti masing-masing 275. Dari sini 275, 275, 275. Oke, sekarang kita blok dulu yang akan di copy multiple. Base point-nya kita pilih, enter di situ tengah. Nah, berarti di sini poin berikutnya adalah 275. Kemudian min 90 karena arahnya ke bawah, ya kan? Kemudian 275 kali 2 550 ya, dengan min 90 arahnya ke bawah, enter. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, begitupun juga dengan ini. Jarak dari kolom praktis ini ke sini adalah 650. Kita bagi 2 saja ya, berarti saya blok dulu ini karena mengkopinya sekali saja. Saya langsung menentukan base point-nya. Adalah misalkan 650 dibagi 2 berarti 325. Jangan lupa ada ininya, add-nya dengan posisi ke bawah, berarti min 90. Nah, di sini juga Anda perlu memberikan garis as.
Ini tidak perlu karena ini bukan as, ini hanya untuk jemuran, jadi di sini nanti tidak ada dinding. Oke, jaraknya ini dari sini ke sini 600, berarti kita perlu mengcopy lagi, copy base pointnya di tengah. Nah, ini adalah 300 dengan arahnya 0. Oke, sudah penempatan kolom praktis dilakukan. Ini hapus saja. Nah, sekarang selanjutnya Anda menghapus ya garis tengah yang kita gunakan sebagai pembantu tadi. Oke. Oke, jangan lupa jangan sampai kehapus yang pinggirnya, karena yang kita perlukan hanya menghapus yang tengahnya saja. Oke, lakukan untuk garis kolom praktis yang lain. Oke, nah sekarang ya, garis-garis pembantu yang ada pada kolom praktis sudah saya hapus semuanya. Oke, saya zoom. Oke, nah silahkan Anda lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, kali ini kita akan praktek ya, menggambar garis dinding. Anda bisa mempraktekkan pada project yang sudah Anda buat pada sesi sebelum ini, atau jika Anda belum membuatnya, Anda bisa menggunakan file denah 5 yang sudah saya sediakan di folder latihan. Oke, nah untuk menggambar dinding kita sebenarnya hanya menyambungkan ya ujung kolom praktis dengan ujung kolom praktis lainnya. Anda pastikan mengaktifkan dulu ya layer dinding. Oke, gunakan perintah line, pastikan osnap-nya diaktifkan, enter lagi untuk mengulangi. Oke, ingat hanya antar ujungnya ya. Oke, Anda lanjutkan ya membuat garis dinding dengan menyambungkan antar kolom praktis hingga terbentuk seperti ini. Mungkin yang agak susah adalah membuat kolom praktis antara ini ya, karena ini di sini adalah kamar mandi, ini ada dinding. Oke, nah sedangkan di sini nggak ada kolom praktisnya. Nah, caranya gimana? Anda bisa menggunakan perintah offset. Kemudian kita akan mengoffset garis ini, yaitu 10 ya jaraknya. Pilih objeknya yaitu ini, ke sini 1, klik lagi ke sini 1. Nah, tapi yang terbentuk adalah mengoffset ya as. Nah, kita bisa mengubahnya ya, di seleksi dulu dua-duanya. Nah, yang tengah jangan. Kemudian pilih di layarnya dinding. Nah, sekarang enter, maka akan ada di layar dinding. Selanjutnya kita gunakan perintah trim. Oke, ini sebagai pembatasnya, enter. Enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke.
Oke, pada sesi kali ini kita akan membuat ya blok, pintu, dan jendela serta menempatkannya pada denah. Nah, Anda bisa mempraktekannya pada file project yang sudah Anda buat, atau jika Anda belum mempraktekkan sesi sebelumnya, silahkan Anda buka file denah 6 yang sudah saya sediakan. Oke, sekarang Anda aktifkan layarnya pada layar blok. Kita akan menggambar dulu ya blok, jendela, dan pintu. Oke, misalnya lebar pintu yang akan kita buat adalah 75 ya. Berarti Anda bisa membuat menggunakan rectangle. Ketebalannya dulu yaitu 10,20, artinya tingginya 20 ya, lebarnya 10. Oke, kemudian Anda copy. Nah, base pointnya adalah ini, ini dengan jarak ya 75, arahnya 0 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya arah terbukanya pintu. Jadi kita buat dulu perintah line, kita tempatkan di sini sebagai base pointnya ya, itunya 75 jaraknya dengan arah 90 derajat, enter. Nah, kemudian untuk membuat perputaran arahnya ya, Anda gunakan perintah draw ARC ya, misalkan pilih yang metode menentukan startnya dulu, center, baru end. Berarti di sini startnya, kemudian tentukan dulu senternya, setelah itu akhirnya di mana, di sini. Oke. Nah, kita sudah memiliki ya pintu dengan tebal ya, 75. Kita buat lagi pintu dengan ya ketebalannya 55, biasanya untuk pintu WC atau kamar yang kecil. Oke, Anda copy ya, ini di sini. Oke, letakkan dulu di sini aja. Selanjutnya copy ya, sorry, saya blok dulu. Copy base pointnya di sini. Nah, misalkan kali ini ketebalnya adalah pintu dengan ketebalan 55. Oke. Berarti arah putarnya juga kita buat dari sini 55 dengan posisi 90. Gunakan ARC untuk membuat arah perputarannya dari sini ya, senternya di sini, enter. Oke, selanjutnya kita buat untuk blok jendela ya. Saya akan mengcopy dari sini. Oke. Nah, blok jendela ini misalkan jaraknya adalah 30. Oke, 35 lah. Oke, berarti ini copy base pointnya ini ya, 35, arahnya 0. Nah, kita buat dulu jendela yang dua kaca. Berarti copy lagi ini objeknya, enter, base pointnya di sini, arahnya 35 juga. Oke ya, lanjutnya kita buat ini di tengah-tengah, enter. Oke.
Nah, kita buat lagi jendela yang untuk WC. Biasanya ada jendela tuh di WC kecil, ya. Misalkan base pointnya di sini. Oke, ukurannya misalnya 40, ya, 40 dengan arah 0. Oke. Nah, kita buat ini, kemudian di offset misalnya 5. Oke, ini dihapus. Setelah itu menggunakan trim, ini pembatasnya, ini dihapus, ini tidak. Oke, ya, terlalu ini kita ubah, ya, offsetnya misalkan cukup 2.5. pilih ini ke sini. Oke, ntar tengah-tengah gunakan perintah trim, ini trim, ya, cukuplah segini. Oke. Nah, selanjutnya kita tempatkan, ya, blok-blok yang sudah kita buat ini pada denah. Nah, saya copy, ya, base pointnya misalkan di sini. Nah, saya akan menempatkannya di sini. Oke, biarkan saja dulu. Nah, selanjutnya tentu Anda harus memutarnya, atau Anda bisa menggunakan nah, sebaiknya kita jadikan, ya, blok-blok yang ada ini menjadi objek blok. Misalkan pintu 1, ya, base pointnya ada di. Oke, untuk yang ini draw lagi blok pintu 2. Tadi lupa pick pointnya. Oke, ini blok, misalnya jendela 1, pick point, dan ini adalah jendela 2. Poin. Oke, ya. Jadi sekarang Anda bisa menghapus. Oke. Nah, saya insert blok
Misalkan kali ini akan menggunakan pintu 1, tempatkannya di sini. Nah, selanjutnya menggunakan perintah mirror. Oke. Ini pilihan ininya, delete source-nya, yes. Oke. Kemudian nah, kemudian saya insert lagi blok, misalkan pintu 2. Nah, ini kita letakkan di sini ya, di WC, menggunakan perintah ini. Nah, ini posisinya. Oke, masih salah. Seharusnya dimirrorkan. Yes. Oke, nah posisinya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita letakkan jendela. Yang pertama ada di sini ya. Oke, baru blok dulu, menggunakan perintah move, letakkan di sini base point-nya. Kemudian letakkannya pas tengah-tengah ya, garis dinding ini. Begitupun juga dengan jendela 2. Oke, letakkan dulu sini. Saya gunakan ini sebagai garis pembantu. Oke, saya blok, move, letakkan di sini sebagai tengah. Nah, di sini kita akan menempatkan di WC ini. Pastikan di tengahnya. Oke. Nah, untuk pintu ya, ada ya garis dinding yang harus dibuang, yaitu dari sini ke sini. Oke. Nah, berarti Anda harus menggunakan perintah trim, tapi sebelumnya untuk sebagai pembantu Anda gunakan ya garis seperti ini. Anda gunakan perintah trim. Pertama batasnya ini ya, kemudian ini enter, baru dihapus. Oke, ini garis ini dihapus. Begitupun juga dengan ini ya, Anda pastikan osnap dan polarnya itu di enter, gunakan perintah trim ini dan pembatasnya ini. Oke, selanjutnya Anda tempatkan juga ya objek blok pintu dan jendela ini pada tempat yang lain ya. Misalnya di sini adalah jendela 1, Anda bisa tempatkan, kemudian ini pintu yang berukuran 75. Oke, dengan arah putarannya dari sini ke sini. Oke, begitupun ini dari sini ke sini. Oke, ini dari sini ke sini. Oke, pastikan untuk objek pintu ini ya, garis dinding yang dari sini ke sini itu dihapus.
seperti yang sudah saya contohkan tadi cara melakukannya. Oke. Oke, setelah kita menggambar dan menempatkan blok, pintu, dan jendela, ada baiknya kita juga buat ya, blok untuk perkakas yang ada di rumah, seperti wastafel, bak mandi, sofa, kursi makan, kemudian kasur, dan sebagainya. Nah, untuk mempraktekkan materi, Anda bisa menggunakan file project yang sudah Anda gunakan pada sesi sebelumnya, atau Anda bisa langsung membuka file denah 7 yang sudah saya sediakan di folder latihan. Saya double klik filenya. Oke, layer yang kita gunakan tetap layer block. Nah, untuk gambar seperti wastafel, kemudian kloset duduk dan kloset jongkok, juga kursi makan dan sofa, itu sudah saya sediakan pada file blok, dimana pada materi tentang blok ya, Anda sudah belajar ya cara penggunaan blok. Nah, untuk memanggil blok ya yang ada di file blok ke file denah 7, Anda bisa menggunakan fasilitas Design Center. Oke. Nah, pastikan Anda pilih di sini foldernya, folder latihan, subfolder AutoCAD 2 dimensi, pilih blok. Double klik bagian blok. Nah, ini bisa Anda tempatkan. Oke, misalkan kita insert semuanya, klik kanan, insert block. Oke. Nah, tempatkan di sini, klik kanan, insert block. Oke. Klik kanan, insert block. Ini juga. Oke. Ya. Oke, tutup. Nah, Anda bisa atur warnanya, misalkan pakai putih saja. Pilih select color, pilih ini. Ya. Oke, jika belum bisa dirubah warnanya, biarkan saja dulu, kita tempatkan dulu ya, nanti setelah diupload bisa. Oke, coba nih, kita tempatkan menggunakan move, base pointnya di Oke, wastafel kita tempatkan di sini. Letakkan dulu di sini saja. Oke, kemudian ini kloset kita tempatkan di sini dulu.
Kemudian ini kita tempatkan di sini, misalkan untuk ini kita tempatkan di ini kita tempatkan di sini dulu. Nah, ternyata kalau wastafel ditempatkan di sini tidak cukup, berarti harus di sini dan pintunya dipindah. Pintunya kita mirror dulu. Ini kita pilih yes. Saya pindah dulu ininya. Ini tempatkan supaya pas. Berarti ini harus di extend supaya extend, pilih ini, enter. Yang harus dihapus malah yang ini. Kita buat dulu ya. Ini membantunya, enter, trim ini dan ini, enter, saya hapus. Baru saya pindah. Belum pas, klik dulu, move, letakkan di sini. Sorry. Nah, pilih dulu, enter. Ya, sudah. Anda bisa explode saja. Warnanya putih saja misalkan. Ini juga sebenarnya lebih baik putih saja. Ya. Ini juga sudah, tempatkan di sini saja. Kita explode. Kita tempatkan ini. Ini sudah pas, tinggal di explode. Ya. Ini untuk sofa, kita copy satu lagi. Ya, satu tempatkan sini. Kemudian copy satu lagi, tempatkan di sini. Saya pilih ini, rotate.
Oke. Ini juga di rotate. Oke, saya bisa explode. Enter lagi, pilih objeknya, enter. Enter lagi, pilih objeknya ini, enter. Oke. Oke, satu lagi blok wastafel akan kita tempatkan di sini. Oke, ini di select explode ya. Oke, Anda juga bisa membuat blok untuk kasur, misalkan gunakan rectangle. Ini osnap-nya saya nonaktifkan dulu, misalkan dari sini sini. Oke, kemudian saya lakukan offset dengan jaraknya misalnya 15. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian enter, saya juga bisa gambar lagi di sini. Ya, di offset. Ya, buat lagi untuk misalnya ini adalah ya, ini sini lemari misalkan. Oke, sini juga. Ya, nah, yang jangan lupa adalah di sini bak mandi. Kita snap, kita trim, offset. Ini misalnya 10. Ya, pilih objeknya, klik ya. Oke. Nah, di sini misalnya ada lemari pembatas. Sorry, ini saya blok dulu. Oke.
Oke, sini misalnya ada meja. Sini mejanya ya, bentuknya seperti ini misalkan. Oke, Anda bisa memberi arsir di tiap-tiap ya objek yang sudah Anda buat. Misalkan untuk tempat tidur ini Anda arsir gunakan solid ya. Warnanya misalkan ini ya, pick point, enter, oke. Kemudian arsir lagi menggunakan misalnya magenta, pick point, oke ya. Hal yang sama untuk ini dan ini. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Seperti di sini adalah dapur. Ini kita anggap ini sebagai kitchen setnya, tempat kitchen set. Oke, Anda bisa menggunakan rectangle kemudian diarsir menggunakan solid dan warnanya Anda pilih ya. Oke.